Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 kimia kelas 10 tentang sistem periodik unsur dan struktur atomnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi dulu, definisi tentang isotop sama isobar. Isotop itu apa? Isotop itu merupakan dua atom yang sejenis. Dua atom yang sejenis memiliki nomor atom sama, tetapi nomor massa yang berbeda. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya misalnya N sama N. Nomor atomnya sama-sama 7. Tetapi nomor atom yang ini nomor massanya itu 14, kalau ini 15. Otomatis nomor atomnya sama, tetapi nomor massanya yang berbeda. Nah, kemudian isoton. Isoton itu apa? Isoton itu dua atom yang sejenis memiliki jumlah neutron yang sama. Jumlah neutron sama itu seperti apa? Jumlah neutron sama itu misalnya unsur X sama unsur X. Nah, unsur X sama unsur X itu satu unsur atom yang sama, tapi memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, misalnya ingat, kalau misalnya neutron itu berarti nomor massa dikurangi nomor atom. Contohnya ini 15 dikurangi 7. Kalau yang ini 16 dikurangi 8. 15 kurangi 7 itu berapa? 15 kurangi 7 itu 8. 16 dikurangi 8 itu berapa? 16 kurangi 8 itu 8. Nah, ini yang namanya isoton. Jadi isoton itu dua atom yang sejenis memiliki jumlah neutron sama. Meskipun nomor massa sama nomor atom, nomor massa sama nomor atomnya berbeda, tetapi nomor neutronnya sama, berarti ini merupakan isoton. Jadi ini nggak mempengaruhi, yang mempengaruhi itu neutronnya. Neutronnya tuh harus sama. Kemudian isobar. Isobar itu apa? Isobar itu dua atom yang memiliki nomor massa yang sama. Ingat, nomor massa itu berarti yang atas. Misalnya A sama A. Nah, ini nomor atomnya ini 8, ini 9. Tapi memiliki nomor massa yang sama. Ini 10, ini 10. Nah, ini namanya isobar. Jadi isobar itu dua atom yang memiliki massa yang sama. Massa yang ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan nomor massa, nomor atom, proton, elektron, sama neutron. Misalnya unsurnya X, ini A, ini Z. Ingat, kalau yang atas ini namanya nomor massa. Yang bawah ini namanya nomor atom. Selain nomor atom bisa disebut juga elektron. Ingat, elektron itu berarti bermuatan negatif. Bisa disebut juga proton atau bermuatan positif. Nah, ini untuk yang bawah.
Nah, kemudian kalau nomor massa dikurangi nomor atom, atau nomor massa dikurangi elektron, atau nomor massa dikurangi proton, misalnya seperti ini, nah itu namanya neutron. Jadi nomor massa itu yang paling atas. Nah, elektron, proton, sama nomor atom itu yang Zi. Jadi kalau misalnya di sini ada 18, berarti berapa? Nomor atomnya 18, berapa protonnya 18, berapa elektronnya 18. Jadi sama. Nah, kalau neutron itu nomor massa dikurangi yang bawah ini, nomor atom atau elektron atau proton. Nah, ini namanya neutron. Ingat, neutron itu bermuatan netral. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya unsur A. Nah, ini 15, ini 12. Nah, ditanya, nomor masanya berapa? Nah, berarti nomor masanya itu tadi kata saya yang paling atas, berarti nomor masanya 15. Kalau nomor atomnya 12. Elektronnya sama seperti nomor atom 12 juga. Kalau protonnya sama 12. Nah, kalau neutronnya, jadi langsung kamu kurangi 15 dikurangi 12, 3. Berarti berapa neutronnya? 3. Nah, sekarang kita lanjut ke konfigurasi elektron. Nah, yang saya terangkan ini konfigurasi elektron yang lama. Yang mana? Yang 2,8, 18, 32, dan seterusnya. Misalkan nomor atomnya A itu 20. Otomatis konfigurasi elektronnya A gimana? 2,8, 8 lagi, 2. Loh, kenapa nggak langsung 2,8,10 misalnya seperti ini? Ya nggak boleh, karena apa? Karena di dalam tabel variabel unsur itu golongan 10 itu tidak ada. Adanya itu maksimal itu golongan 8. Jadi otomatis kamu harus menulis konfigurasi elektronnya 2,8, sisanya kan udah 10 lagi, 8 lagi baru 2. Nah, kalau seperti ini berarti ini golongan 2A. Periodenya kamu hitung ada berapa sekulitnya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Otomatis periode 4. Lagi disalurkan 16 sama A. Otomatis ini konfigurasi elektronnya bagaimana? 2,8, sisanya ada 6. Berarti otomatis ini golongan berapa? Golongan 6A. Periodenya berapa? Periodenya otomatis itu 2, 3, periodenya 3. Jadi seperti ini. Jadi harus nurut sama aturan yang ada di atas ini. Selanjutnya yaitu konfigurasi elektron jika atom bermuatan negatif atau positif. Kita seperti apa? Contohnya seperti misalkan A20 itu atomnya itu bermuatan negatif. Negatifnya misalnya 3 min, seperti ini. Otomatis ingat, kalau min itu berarti atom menangkap elektron. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya positif berarti atom melepas elektron. Ini negatif berarti ini menangkap elektron. Otomatis ini elektronnya berjumlah 23. Berarti bagaimana konfigurasinya? Berarti konfigurasi elektronnya 2,8 lagi, sisanya ada berapa? 2 tambah 8, 10, 10 tambah 8, 18, sisanya berapa berarti? 5. Otomatis ini golongan 5A periode
1, 2, 3, 4 gitu. Coba lagi untuk yang positif. Misalnya yang positif 15 X, sini positif 5 min misalnya, 5 plus misalnya seperti itu. Nah ini kan positif. Ingat, tadi peraturannya kalau misalnya positif itu atomnya melepas elektron. Bagaimana kalau dibagi elektronnya? Tinggal berapa? Dilepas 5, tinggal 10. Otomatis kalau dibagi elektronnya bagaimana? 2,8 seperti ini. Berarti ini golongan 8A, periodenya itu 2, betul dengan kayak ini. Nah, selanjutnya ke sifat-sifat periodik unsur. Nah, sifat-sifat periodik unsur ada banyak. Ada jari-jari atom, afinitas elektron, ada keelektron positifan, elektron negatifan, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ini jari-jari atom. Jari-jari atom itu apa? Jari-jari atom itu jarak antara inti atom ke elektron valensinya. Nah, jari-jari atom itu contohnya seperti apa? Jari-jari atom itu kamu harus ngerti dulu aturan dari jari-jari atom. Nah, aturan dari jari-jari atom itu dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Kalau atas ke bawah itu semakin besar. Maksudnya bagaimana? Ingat, kiri kanan di dalam tabel periodik unsur itu namanya periode. Kalau atas ke bawah itu namanya golongan. 2. Nah, misalkan ya, ini kalau ini atomnya. Ini 11Na, berarti kalau 11 elektronnya 2,8, sisanya berapa? Berarti berapa? 10 sisanya 1. 13Al jadi 2,8, sisanya 3. Kalau 17Cl jadi 2,8,7. Nah, ini berarti satu apa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Otomatis ini satu periode. Kan beda golongan. Kalau golongan ini kan 1A, ini 3A, ini 7A. Tapi ini satu periode. Berarti bagaimana? Berarti otomatis atom Na, atom Cl sama atom Al sama atom Cl bagaimana? Periodenya 1, 3, sama 7. Dilihat. Kalau misalnya ini periode ya, periode itu dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Nah, kiri ke kanan semakin kecil. Otomatis ini kan golongan 1A. Golongan 1A kan berada di sebelah kiri, paling kiri tabel periode. Nah, berarti ini semakin besar. Berarti ini besar. Berarti golongan 1A itu berarti besar. Nah, ini golongan 3. AR, ini juga besar. Otomatis yang paling kecil adalah Cl. Kenapa yang paling kecil Cl? Karena golongan 7A itu yang paling kanan. Kan golongan 7A kan golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 begini kan. Nah, golongan 1 kan sebelah kiri kan. Golongan 3 kan sebelah sini. Golongan 7 itu sebelah sini. Otomatis dari kiri ke kanan itu kan semakin kecil, otomatis 7 kan yang paling kecil. Nah, otomatis 7 ini yang paling Cl ini yang paling kecil, terus yang kedua Al, terus yang paling besar itu Na, karena pojok yang paling kiri. Selanjutnya yaitu nomor 2, energi ionisasi. Ini kebalikan dari atom tadi. Kalau energi ionisasi itu dari kiri ke kanan itu semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Jangan lupa, kiri ke kanan itu namanya periode, atas ke bawah itu namanya golongan. Misalkan soal ini ya 11Na, berarti konfigurasi elektronnya 2,8,1. Kalau yang ini 2,8 lagi 2. Oh yang ini 2,8,3. Seperti ini kan. Otomatis ini kan beda-beda. Ini golongan 1 periode 3. Kalau yang ini golongan 2
periode 1, 2, 3, 4, periode 4. Kalau yang ini golongan 3, periode 1, 2, 3, periode ketiga. Nah, ini bagaimana? Nah, berarti kalau kayak gini dilihat Na, Ca sama Al. Dilihat Na sama Ca. Na sama Ca dilihat, ini golongan 1, ini golongan 2. Golongan 1 sama golongan 2. Nah, golongan 1 sama golongan 2 itu kalian bisa menggunakan konsep yang ini. Golongan 1 sama golongan 2. Nah, otomatis kalau bisa golongan 1 sama golongan 2. Nah, golongan dari atas ke bawah kan semakin kecil. Nah, berarti kalau misalnya Na sama Ca golongan 1 sama golongan 2, berarti otomatis kalau dalam sistem periode unsur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihatnya golongan 1 sama golongan 2. Nah, kita boleh pakai periode, juga boleh pakai golongan. Jadi kalau misalnya menentukan algerisasi bisa pakai periode, bisa pakai golongan. Kalau menurut saya enak pakai periode, karena kalau pakai periode itu lebih mudah. Nah, ini periode ya. Jadi dari kiri ke kanan semakin besar. Ingat, dari kiri ke kanan semakin besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Periodenya yang ini periode ketiga. Kalau yang bawah ini periode keempat. 3 sama 4. Otomatis 3 sama 4. Berarti yang kanan berarti 4, yang paling kiri 3. Otomatis kan semakin ke kanan kan semakin besar. Berarti 4 ini yang semakin besar. Berarti ini Ca itu lebih besar daripada Na. Jadi gini. Nah, sekarang hubungannya Ca sama Al. Nah, Ca sama Al itu sama-sama ini golongan 2, ini golongan 3. Kita pakai periode 3 ini. Berarti otomatis 3 sama 4 sama 3 sama 4. Ca sama Al 3 sama 4 berarti tetap Ca yang paling besar. Karena Ca periodenya 4 kan, periodenya 4 kan semakin ke kanan kan semakin besar. Otomatis Ca yang besar.